Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fasido dengan NIM 2403107. Di sini saya akan membuat video presentasi di mana dengan judul yaitu memahami database trigger. Di sini yang saya jelaskan adalah konsep, fungsi, implementasi dalam basis data. Lanjut ke slide pertama. Nah, sebelum kita lebih membahas yang lainnya, kita harus mengetahui dulu apa itu trigger. Trigger adalah kumpulan instruksi prosedural dalam SQL yang dieksekusi secara otomatis oleh sistem manajemen basis data. Dieksekusi sebagai respon langsung terhadap sebuah event atau peristiwa tertentu pada sebuah tabel. Bekerja di latar belakang background process tanpa perlu dipanggil secara manual lewat kode aplikasi seperti PHP atau Node.js. Yang keduanya itu atau event pemicu trigger. Event pemicu trigger ini ada 4, yaitu trigger merupakan 3 jenis perintah DML data manipulation language utama, yaitu insert, update, dan delete. Insert saat ada baris data baru yang ditambahkan ke tabel, saat ada data yang diubah atau diperbarui dalam tabel. Delete saat ada baris data yang dihapus dalam tabel. Selanjutnya, keuntungan menggunakan trigger itu ada 3, yaitu otomatisasi, yaitu mengurangi pengulangan penulisan kode di level aplikasi seperti backend. Yang kedua, integrasi data, memastikan aturan bisnis tetap bekerja secara konsisten di tingkat database. Ketiga, audit trail, sangat mudah digunakan untuk mencatat riwayat perubahan, siapa, kapan, dan data apa yang berubah. Kekurangannya dan hal yang harus diwaspadai saat kita menggunakan trigger itu yaitu pertama, sulit didebug karena berjalan secara tersembunyi atau invisible. Error pada trigger ini kadang sulit dilacak oleh developer. Yang kedua yaitu beban kinerja, performance. Logika trigger yang terlalu kompleks dapat memperlambat proses query dan membebani server database. Ketiga yaitu efek domino. Saat satu trigger bisa memicu trigger lain, menyebabkan looping atau jika tidak dirancang dengan hati-hati. Ya, itu adalah keuntungan dan kekurangan menggunakan trigger. Ya, kesimpulannya trigger adalah alat yang ampuh powerful untuk menjaga konsistensi data dan mengotomatiskan tugas di dalam database. Gunakan secukupnya untuk logika bisnis yang emang harus terikat langsung dengan data, dan hindari logika yang terlalu berat agar performa database tetap optimal. Oke, selanjutnya kita akan mencoba kayak gimana sih codingan trigger ini. Ya, kita akan menggunakan di mana website yang dinamakan freesql.com. Oke, pertama-tama sebelum kita mengetahui bagaimana konsep dan cara kerja trigger, kita harus menggunakan yang pertama itu adalah membuat tabelnya dulu, tabel atau database-nya dulu. Di sini saya akan membuat tabelnya dulu dengan ya biasa create table. Kita pertama yaitu menggunakan nama tabelnya itu data gaji. Kita di sini akan menjalankan. Setelah itu kita isi datanya itu di dalam data gaji itu ada apa saja. Pertama yaitu ID, number gaji, ID number, primary, hampir lupa saya guys, primary key, kita kasih koma, yaitu di dalamnya itu adalah namanya dalam varchar. Di situ kita masukkan maksimalnya itu adalah 100, maksimal data yang bisa diinput menggunakan nama varchar. Habis itu kita gaji, kita pakai number. Ya, ini adalah tabel yang pertama. Of course kita harus akhiri dengan titik dan koma. Ini adalah create untuk data tabel gaji. Kita bisa jalankan. Ya, ini ya tabel utamanya.
Bentar. Oh, salah, kita ada kesalahan nulis di sini, guys. Tabel malah harusnya table, karena query dalam PL atau SQL ini menggunakan kata bahasa Inggris. Sorry. Kita ulangi. Kenapa ini? Kita masih ada kesalahan di sini. Oh, di varchar sininya kita tidak ada koma. Dan gaji, oke, sudah benar. Kali ini kita berhasil. Ya, tabel data gaji sudah di-create. Selanjutnya kita menggunakan tabel yang lain, yaitu tabel riwayat untuk melihat riwayat gaji pekerja. Kita buat tabel log gaji. Kita pakai gini dengan kita masukkan nama data-datanya. Di sini saya akan menggunakan ID log number di default ya. Di sini ada kita lanjut. Perlu lanjut is the first as identity primary key. Selanjutnya ID M dengan menggunakan data number. Jangan lupa gaji lama kita menggunakan number juga karena dalam satuan digit, maka kita pakai number. Oke, di sini ada gaji baru. Untuk memasukkan number datanya. Habis itu tanggal baru. Kita menggunakan date dan tanggal. Itu user input. Of course kita menggunakan varchar 2. Kita akan masukkan data maksimalnya itu adalah 50. Oke, saya cek dulu di sini codingannya sudah benar apa belum. Ini saya kasih kaji, dan di sini juga harus ada titik temu untuk mengakhiri hal tersebut. Saya cek dulu varchar. Oke, sudah benar, maka kita akan jalankan saja. Tabel log gaji created bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya kita masukin contoh data karyawan, ibaratnya data awal gitu nih. Of course menggunakan query insert into data gaji. Oke, kita data gaji dengan values atau data yang harus diisinya, yaitu pertama itu adalah sesuai di sini ID lognya itu 1, kita kasih ID numbernya itu 1, namanya itu misalkan pakai nama saya Pasido, dan kita kasih di sininya gajinya itu misalkan 5 juta. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita ini mungkin karena di sini kita menggunakan tanda petik 1 aja. Oke. Ya, sudah benar. Kita jangan lupa yaitu benar. Kita kasih titik koma, dan di bawahnya kita kasih commit. Ya, kita masukkan dulu datanya ya guys. Kita masukkan data ini ke tabel data gaji. Oke, di sini commitnya itu complete. Kita lihat dari
Coba lihat dulu di sini. Ya, kita cek dulu datanya udah masuk belum. Oke, lanjut. Ya, di sini adalah data yang pertama kali kita masukkan di create table data gaji. Termasuknya di tabel data gaji. Setelah kita membuat tabel log gaji dan data gaji, selanjutnya kita akan membuat triggernya. Oke, cara membuat trigger yaitu pertama kita pasti sesuatu harus dibuat dengan create ya. Terus guys, triggernya mau dinamain dengan apa? Misalkan namanya itu adalah trigger riwayat gaji. Di situ kita membuatkan query data gaji. Ini bolehlah yang ini. Nah, agar apa? Di sini query-nya itu after update on data gaji itu biar trigger jalan setelah ada perintah update nih, after update on data gaji. Maka itu. Habis itu kita jalankan query for each row. Jadi biar tiap baris yang diupdate itu kena pantau semua. Kita lakukan begin. Nah, setelah ini kita buat atau masukin data perubahan ke tabel nih, tabel log gaji. Oke, langsung saja kita masukin insert into log gaji yang ada di mana, yang artinya di mana kita adalah insert masukkan ke dalam data gaji dengan format data gajinya yaitu adalah ID M. Habis itu setelah ID itu gaji lama, habis itu gaji baru, habis itu tanggal baru, TGL baru, dan kita kasih tahu user input ya, user input artinya user yang menginputnya. Terus guys, bisa ada typo sedikit makanya dia tidak berjalan. Sorry jika ada banyak bocil FF yang main di belakangnya guys ya, asalnya ini di warung met. Oke, kita masukin datanya itu yang pertama adalah all. Kita pastikan ini all ID, artinya ambil ID yang lama. Habis itu kita lakukan lagi all gaji, artinya ambil gaji yang lama. Habis itu setelah ambil yang all kita masukin new gaji, artinya ambil gaji sesudah diubah. Habis itu sense datanya, catat tanggal perubahannya. Kita di sini mungkin gajinya bisa dipakai, nah takut ada error aja guys, makanya kayak gini. ID pun mungkin ID-nya bisa di. Oke, sense data yaitu adalah catat tanggal perubahan update-nya gitu. Habis itu di sini kita tuliskan user, catat siapa yang melakukan update. Nah, di sini of course titik koma dan end. Dan kita slash. Nah, kita itu dulu ya guys ya. Di sini kita jalankan.
Tuh. Ya, dulu tuh 2 3. Nah, setelah ini karena tadi jaringannya kurang bagus, jadi akan saya skip aja. Di sini sudah terlihat bahwa triggernya itu bisa telah terbuat atau trigger riwayat kerja itu adalah compiled. Nah, setelah kita berhasil membuat triggernya, kita cek dulu nih data dari select from log gaji. Kita lihat nih data di log gaji tuh udah ada apa belum sih sebelum dilakukan. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa data dari log gaji itu belum ada. Kenapa sih Bang belum ada? Karena kita belum memicu triggernya. Gimana sih cara memicu trigger itu? Kita memicunya itu dengan cara query update. Nah, kita langsung saja kita lakukan query update-nya. Update data gaji set gajinya itu gajinya misalkan kita set berapa maunya 8 juta deh. 8 juta where ID 1, karena ID dari si Fasido yang data pertama kita lakuin itu adalah 1. Kita kasih titik koma, kasih commit. Nah udah, nah kita jalanin query-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berhasil? Wait update data. Kenapa ini datanya merah? Oh iya, sorry guys, karena di sini tidak saya terjadi typo. Ulang ya. Nih kita lakukan ulang. Nah, ini adalah SQL complete atau datanya berhasil masuk. Setelah itu kita cek nih di select from log gaji. Nah, triggernya telah terpicu oleh update, di mana perubahannya bakal disimpan di log gaji. Kita lihat di sini ID 1, gaji lamanya itu di sini. Data awal kita adalah 5 juta. Kita cek gaji baru setelah kita melakukan trigger, gajinya bakal berubah menjadi 8 juta. Tanggalnya tercatat di sini 2026 tanggal 30 bulan 4. User yang menginputnya adalah Fasidosir sesuai dengan nih. Ya, itu saja sih materi dari PL SQL Trigger. Selanjutnya saya akan melakukan materi yang akan dicek di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.